Pak Rudi, selamat malam. Sehat Pak Rudi? Malam Mbak Sofi, alhamdulillah sehat. Syukur, kami senang mendengarnya. Pak Rudi, jadi sampai sejauh ini, apa evaluasi paling mendasar soal penyekatan PPKM darurat, Pak Rudi? Ya. Untuk PPKM darurat mulai tanggal 3 dan sampai hari ini tanggal 19, jadi selama 14 hari, evaluasi tentunya kita bisa menurunkan mobilitas masyarakat, ya, baik itu mulai di tempat-tempat sektor-sektor atau area pusat kota, kemudian di area penyangga maupun kabupaten termasuk di wilayah-wilayah kecamatan kelurahan ini cukup signifikan, utamanya di jalur-jalur utama, ya, kemudian di jalur-jalur tol juga demikian. Secara data konkret, misalnya di tol ini penurunan angka mobilitas sangat signifikan. Signifikan itu seberapa Pak Rudi? Jadi sampai 41% untuk misalnya kendaraan yang meninggalkan arah Jakarta. Oke, 41% ini berarti penurunan 41% ya? Penurunan 61%, termasuk yang masuk ke Jakarta juga hampir 49, 39,9 itu data dari Jasa Marga. Kemudian juga di area-area perkotaan di DKI misalnya, kemudian di Semarang, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga demikian hampir mendekati 40% juga. Ini data yang kita peroleh dari Google Mobility Traffic, kemudian juga dari aplikasi yang kita punya, misalnya dari aplikasi kita punya Adley, bisa mobility counting di situ juga mengalami penurunan rata-rata 40% untuk mobilitas. Namun kita akui juga bahwa untuk di area-area di pinggiran, ya, ataupun di wilayah-wilayah penyangga, misalnya di lingkup-lingkup pemukiman, kecamatan, kelurahan, ini memang masih perlu kita tekan lagi mobilitasnya. Oke. Ya. Pak Rudi, beberapa waktu yang lalu Pak Luhut sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali menyatakan bahwa memang sudah ada penurunan mobilitas warga, tapi ingin ditekan lagi. Ini juga kaitannya untuk menekan laju penularan COVID-19. Kalau kemudian dari koordinator PPKM Darurat ingin menekan ini lebih rendah lagi, apakah sudah dikoordinasikan dengan kepolisian? Kira-kira strateginya apa? Ya, kita terus melaksanakan rapat-rapat intensif ya dengan Bapak Menko Maritim Investasi, kemudian dengan stakeholder semuanya untuk berupaya keras menurunkan mobilitas. Termasuk untuk kegiatan menjelang Idul Adha ini, kita sudah menambah pos-pos penyekatan menjadi 1038. Itu di jalur utamanya mulai dari Lampung, Jawa, Bali, kemudian termasuk di jalur-jalur tol, pelabuhan juga kita tambah, sehingga benar-benar untuk bisa menekan aktivitas masyarakat. Dan di situ juga sudah dikeluarkan juga SE Satgas nomor 15 yang terbaru tentang pengaturan mobilitas di Idul Adha. Kemudian juga di surat edaran Menteri Agama juga sudah dilakukan upaya-upaya dengan jelas di situ bagaimana untuk mengatur kegiatan dalam merayakan Idul Adha. Okay. Baik itu di peribadatan maupun termasuk kegiatan-kegiatan pemotongan hewan dan lain sebagainya. Yeah. Jadi sudah diatur sedemikian rupa dan kita tinggal melaksanakan untuk tugas-tugas kita secara gabungan. Soal persiapan Idul Adha besok, malam hari ini pun sebenarnya juga sudah diantisipasi warga yang berkeliling untuk takbir ya. Tapi spesifik soal Idul Adha besok akan saya tanyakan lebih lanjut kepada Pak Rudi sesaat lagi. Tetap bersama kami saudara, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Pak Rudi, saya ingin meminta Pak Rudi untuk mengelaborasi lebih detail lagi soal persiapan untuk Hari Raya Idul Adha. Malam hari ini sebagian warga juga masih ada yang nekat curi-curi begitu takbir keliling. Tapi yang jelas besok adalah hari rayanya. Apa yang saat ini dilakukan kemudian dipersiapkan juga oleh polisi untuk besok? Kita tetap mengacu dengan surat edaran Satgas COVID-19 yang terbaru tentang penyelenggaraan ibadah Idul Adha dan SE nomor 17 dari Menteri Agama juga bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka Idul Adha seperti malam takbiran, baik itu jalan kaki maupun itu arahan kendaraan ini ditiadakan.
cukup kegiatannya di rumah saja secara daring. Termasuk kegiatan besok sholat Idul Adha itu juga di rumah, kemudian silaturahmi juga secara virtual tentunya, dan kegiatan-kegiatan pemotongan hewan pun sudah dilakukan pada tempat-tempat pemotongan hewan, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi sudah kita lakukan semuanya untuk mengantisipasi itu. Kita juga terus melakukan pembatasan mobilitas termasuk penyekatan itu baik selama 24 jam termasuk malam hari ini juga kita terus menerus melakukan patroli, kemudian juga pemantauan di lapangan agar tidak ada mobilitas. Karena memang dalam PPKM darurat itu sudah jelas, mobilitas boleh dilakukan kepada mereka yang ada di wilayah sektor kritikal dan esensial maupun masyarakat yang punya kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Ini baru diperbolehkan. Jadi kita semuanya menahan. Oke, jadi memang ada patroli untuk malam hari ini dan juga besok. Apakah patroli ini akan diarahkan ke wilayah-wilayah atau tempat-tempat, lokasi-lokasi yang biasanya dijadikan tempat untuk salat jamaah, misalnya di lapangan begitu, di jalan raya begitu, Pak Rudi? Iya, betul. Jadi di samping kegiatan-kegiatan stasioner penyekatan yang 24 jam full, juga secara mobile kita melakukan patroli untuk mengecek, memantau sejauh mana kegiatan mobilitas ini, kepatuhan untuk tidak melakukan mobilitas ini masyarakat benar-benar mentaati. Sehingga kita lakukan pemantauan betul sampai ke pemukiman-pemukiman. Oke. Pak Rudi, begini, ini kan kalau dari rencana pemerintah, PPKM darurat yang saat ini itu kan selesai besok. Harus ada keputusan apakah diperpanjang atau tidak. Tapi kalau kita mendengar kemarin sempat ada pernyataan dari Pak Muhadjir Effendi bahwa Presiden sudah memutuskan diperpanjang, kemudian dilihat dari angka penularan. Hari ini angka kasus sedikit turun, tapi catatannya adalah angka tesnya juga turun dan angka kematiannya justru naik, memecahkan rekor hari ini. Artinya belum terkendali secara sepenuhnya penularan COVID-19. Andai kemudian besok PPKM darurat diperpanjang, siapkah seluruh jajaran kepolisian, Pak Rudi? Tentunya kita sudah mengantisipasi dan kita siap untuk melaksanakan dari keputusan pemerintah, baik TNI, Polri, kemudian stakeholder semuanya kita sudah siap, dan di SE Satgas 15 pun tentang pembatasan mobilitas dalam rangka libur Idul Adha itu pun juga sudah diantisipasi berlaku sampai tanggal 25. Jadi penyekatan pun akan kita lakukan sampai tanggal 25 sambil menunggu keputusan pemerintah. Oke, terakhir Pak Rudi, ini kan penyekatan memang jadi salah satu instrumen ya untuk menekan penularan COVID-19 karena untuk membatasi mobilitas masyarakat. Tapi dalam evaluasinya, Presiden Pak Jokowi bilang bahwa jalanan itu sebenarnya masih ramai. Presiden masih melihat pergerakan yang cukup tinggi. Nah, ini adakah evaluasi tersendiri dari Polri, khususnya di wilayah-wilayah yang mungkin bukan jalanan utama, jalanan provinsi, di daerah pinggiran begitu? Apa yang bisa disampaikan? Betul, Pak. Jadi kita terus melakukan evaluasi, dan untuk kegiatan-kegiatan penyekatan pun itu sebenarnya sampai kepada ring 3. Ring 3 itu tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan mengatur penyekatan di pusat kecamatannya, kemudian perbatasan antar kelurahan, kemudian sampai ke RT, RW, dan pemukiman. Tetapi tentunya ini semuanya perlu kerjasama semuanya. Jadi komponen masyarakat, masyarakat terlibat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, keamanan, security, ini semua kita harus bawa untuk melakukan penyekatan di lingkup paling kecil ya, dari paling lini. Jadi orang misalnya di perumahan pemukiman ini akan melakukan aktivitas dibuat one gate system atau satu pintu misalnya di perumahan. Jadi RT, RW, keamanan ikut membantu. Oh ya, mau kemana Bu? Oh ya, ternyata hanya kepentingan yang tidak perlu ya, maksudnya hanya jalan kemana gitu ya, lebih baik di rumah saja, dihimbau. Jadi sama-sama kita kerja keras untuk menekan mobilitas ini. Jadi semua pihak kita himbau untuk terlibat. Begitu. Saya karena saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak Rudi, ini memang tampak seperti itu. Jadi di jalanan besar, jalanan utama sepi. Tapi ketika masuk ke jalanan alternatif atau jalan yang dekat dengan permukiman, ramainya masih seperti tidak ada PPKM.
Apakah ini sudah dikoordinasikan antara Pak Rudi di kepolisian di pusat begitu dengan di kepolisian daerah soal ini? Ya, itu sudah terus kita lakukan koordinasi dan evaluasi sampai ke tingkat polsek pun, kemudian pospol sampai ke Babin Kamtipmas ini untuk sama-sama kita melakukan kegiatan-kegiatan keras untuk melakukan penekanan mobilitas itu. Oke, baik. Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Pak Rudi, salam untuk teman-teman.